Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Tolong di-mute. Washabi ajmain. Amma ba'd. Amin. Ya udah. Para jamaah sekalian, Sujud syukur. hari ini ada materi tambahan ya. Jadi sebenarnya setelah kita kemarin kita Tolong mendengar di-mute. mengenai Joko Prakoso di-mute. ya, sudah saya mute ya. Yang lain mohon di-mute ya. Baik, saya ulangi bahwa hari ini kita ada materi tambahan setelah kita kemarin mendengar mengenai tour istilahnya ya. Jadi Ustadz Arifin pernah melakukan tour di sana, itu program di TV7 waktu itu, yang mengcapture mengenai tempat-tempat yang kita kenal sebagai Yerusalem, Al-Quds, dan merupakan Masjid Al-Aqsa di sana, yang tempat di mana Rasulullah dulu melakukan Isra Mi'raj gitu ya. Dan kita belum belajar mengenai sejarah panjang dari Al-Quds itu sendiri. Tanpa kita belajar sejarah, maka kita tidak akan mencintai Al-Quds, kita tidak akan bisa berempati terhadap saudara-saudara kita yang mengalami penjajahan sekian lama dari Yahudi. Mungkin kita hanya sebagai manusia, sebagai Muslim yang hanya bisa memahami sesaat bahwa saat ini terjadi kooptasi, terjadi pembunuhan, penyerangan, dan sebagainya tanpa mengetahui sejarah bagaimana Al-Quds itu berdiri. Bahkan yang saya baca bahwa Al-Quds itu didirikan sejak zaman Nabi Adam, sama halnya ketika Masjidil Haram didirikan oleh Nabi Adam juga. Nah, lebih lanjut kita akan mendengar tausiah dari Ustadz Arif Nugroho yang konsen terhadap sejarah. Jadi dengan belajar sejarah maka kita insya Allah akan bisa mengenal para pendahulu kita dan kita belajar banyak dari sejarah ya insya Allah. Baik, kita punya waktu 1,5 jam Ustadz, jadi 1 jam silakan paparan, 1/2 jam kita tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini. Ibu Rina, ada yang mau ditambahkan? Sedikit aja, ini sebetulnya acara ini, tausiah ini kita selenggarakan karena inisiatif Ibu Miranti Abidin. Ibu Miranti, terima kasih sudah membuat acara ini, karena Ibu Miranti sebetulnya dengan rombongan mau berangkat ke Aqsa, tetapi karena pandemi nggak bisa berangkat. Oleh karena itu minta diganti dengan virtual tour aja deh katanya ke Aqsa. Jadi kita kira-kira kita akan melakukan virtual tour dan juga belajar sejarahnya. Ya silakan Pak Ustadz Arifin, kita udah nggak sabar menunggunya. Terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, terima kasih kepada sahabat sekalian yang malam hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan materi tentang Al-Quds dari masa ke masa. Dan ini adalah materi tambahan gitu ya, berarti dari apa yang kemarin kita pernah bicarakan dan pernah kaji ketika kita di pekan yang lalu tur mengelilingi kota tua Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa.
Nah, saya diminta untuk menyampaikan pada malam hari ini tentang sejarah Masjidil Aqsa ya, dari masa ke masa. Kita akan mencoba untuk melihat ya. Saya kemarin sih sudah kirim PowerPoint. Sebagai balas jasa. Betul. Gimana? Mungkin kalau mau ditampilkan juga boleh sambil ditampilkan. Ini ada yang lupa Ya. matiin. Ya. Iya, nggak apa-apa. Baik. Ya. Ada sudah ya? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya. Al-Quds dari masa ke masa. Ini kita akan bicara tentang waktu yang cukup lama, Bapak dan Ibu sekalian, ya, 5.000 tahun. 5.000 tahun saya harus kompres menjadi 1 jam. Tentu bukan perkara yang ringan ini. Ini ya, sangat sulit sekali buat saya. Tetapi saya mau mencoba untuk melihatlah. Ya, mudah-mudahan 1 jam ini menjadi waktu yang cukup untuk bisa melihat Al-Quds dari masa ke masa. Kenapa? Karena kalau tidak menyeluruh nanti akan ada persepsi yang salah. Ya, karena terus terang banyak sekali persepsi salah tentang Palestina ya, atau tentang Al-Quds atau tentang Al-Aqsa. Jadi ada orang yang mengatakan yang berhak datang ke sana adalah orang-orang Israel karena orang-orang Israel lebih dulu datang sebelum orang-orang Arab. Gitu. Yang sekarang ini orang Arab itu adalah penduduk pendatang setelah masa ketika tahun 636 umat Islam membuka Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa memang itu adalah tanah yang dijanjikan. Ya. Oleh karena itu di Al-Quran juga disebutkan bahwa Bani Israel diminta untuk datang ke tanah itu. Berarti mereka secara tidak langsung menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi tanah itu. Macam-macam lah ya, segala syubhat yang ada. Ya, tentu memang tidak bisa diselesaikan satu persatu, tetapi minimal dari sejarah ini kita mencoba untuk melihat ya bagaimana syubhat itu nanti akan terurai satu persatu ya. Sesuatu yang tidak benar itu akan terurai satu persatu. Jadi yang pertama, sejarah kota ini itu kalau nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian datang ke Jericho ya, biasanya kan datang pertama atau datang terakhir itu ke Jericho ya, tergantung nanti datangnya dari mana. Kalau datangnya dari Jordan maka masuk pertama kali di Jericho, tapi kalau datangnya dari Tabak Mesir maka masuk pertama kali dari Tabak dan pulangnya Jericho, biasanya tempat terakhir di Jericho. Ada prasasti bagaimana di sana menjadi kota tertua di muka bumi. Ini ada prasastinya di sana. Nah, itu sekian ada yang mengatakan 7.000 tahun, ada yang mengatakan 5.000 tahun. Kita ambillah itu kan di Jericho, bukan di Al-Quds ya. Kita akan ambil sejarah yang tertulis di Al-Quds yang ada di Baitul Maqdis ya, yang sekarang namanya menjadi Yerusalem Timur itu. Ya, penduduk asli di sana adalah suku Yabus. Ya, ini suku Yabus. Kalau kita lihat dari beberapa literasi sejarah maka menyebutkan suku ini sudah tinggal di sana sejak 2.500, 3.000 sampai 2.500 sebelum Masehi. Ya, ini tentu jauh juga sebelum Nabi Adam alaihissalam. Mohon maaf, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam 6.000 sebelum Masehi. Ya, ini 3.000, berarti jaraknya kurang lebih 3.000 sampai 3.500 setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim 1.900 sebelum Masehi. Jadi mungkin jaraknya sekitar 1.100 atau 1.000 tahun sebelum Nabi Ibrahim datang. Ya, maka suku Yabus adalah suku yang dalam sejarah tercatat datang ke sini. Ini juga yang disebut sebagai bangsa Filistin di awal. Ya. Tetapi memang suku Yabus ini tidak memiliki keyakinan agama seperti kita yang memegang agama tauhid. Ya, dia adalah suku yang menyembah para dewa. Ya, seperti keyakinan orang-orang pada masa dahulu kala lah gitu ya, yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa jalan pada jalur tauhid, maka mereka rata-rata kalau tidak menyembah bintang, kalau tidak menyembah rajanya, kalau tidak menyembah patung, ya, kalau tidak menyembah dewa. Nah, ini termasuk bahagian daripada orang-orang yang menyembah dewa, dan menyembah dewanya mereka ini seperti apa yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah dewa, yang dijadikan dewa adalah orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan, orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan, lalu mereka meninggal dunia, selepas dari mereka mati, ini diangkat menjadi dewa. Ini dimulai dari
Yabus. Makanya ada nama awal dari tempat yang kita bicarakan ini, Al-Quds ini, atau Baitul Maqdis ini, ya, itu nama awalnya adalah Ur-Shalim, ya. Ur-Shalim, ya. Shalim itu adalah nama salah satu dewa, ya, nama salah satu dewa yang ada di kota tersebut. Oleh orang-orang Yebusit itu diangkat menjadi dewa, ya, Shalim, Ur-Shalim, ya, namanya disebut oleh mereka dengan kalimat Ur-Shalim atau kota Dewi Shalim, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yerusalem itu dari Darussalam, ya ada, tetapi sangat jauh sebenarnya karena awalnya asal katanya adalah Ur-Shalim, ya. Lanjut mungkin kita, ya. Baik. Nah, tadi 2500 sebelum Masehi. Terus dia menguasai daerah itu, tentu menguasai dengan sistem yang tradisional. Ya, bukan menguasai dengan sistem yang dengan sistem yang modern gitu ya, tidak, karena memang jauh masanya 2500 sebelum Masehi. Relatif lama, ya. Dia kalau kita lihat nanti akan ada penguasa Mesir yang bernama Akhenaten, ya. Akhenaten ini tahun kurang lebih 1500 ya dia sebelum Masehi. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah datang ke Mesir juga akan melihat muminya. Ya, Akhenaten ini bapaknya Tutankhamun, ya. Akhenaten ini termasuk raja atau bahagian dari raja-raja Mesir, ya, atau Firaun Mesir yang terkenal karena Akhenaten ini yang menggabungkan antara utara dan selatan. Kalau Bapak Ibu mempelajari tentang sejarah Mesir kuno, maka akan ada Mesir Utara, Mesir Selatan, ya. Dan mereka punya kekuatan sendiri-sendiri walaupun memang dari satu asli bangsa, tetapi Akhenaten ini mampu untuk menyatukan keduanya. Dan Akhenaten ini merupakan raja yang sama-sama, ya, seperti pendahulunya, yaitu menyembah Dewa Ra, ya. Tetapi mereka mulai dari Akhenaten ini ada dewa namanya Aten, ya. Nah, Akhenaten lah yang dia itu mempelopori orang Mesir untuk menyembah dewa Aten. Maka disebut gelarnya adalah Akhenaten. Akhenaten saking kuatnya dia mampu menyatukan Mesir utara dan selatan. Dia juga mampu menguasai Palestina, bahasa sekarang, ya, menguasai daerah Syam sekarang ini. Bahkan kekuasaannya itu sampai daerah Damaskus. Sehingga praktis Baitul Maqdis atau Al-Quds itu masuk dalam kekuasaannya. Lalu dilanjutkan oleh anaknya juga sama, Tutankhamun. Ya, Tutankhamun ini juga termasuk raja yang begitu kuat, ya, Tutankhamun. Kalau Bapak Ibu datang ke Museum Mesir kan ada itu Raja Tutankhamun yang punya ruangan tersendiri yang dia mengumpulkan banyak harta emas yang dia kuburkan bersama dengan dia, dan sekarang masih bisa dilihat sisa-sisa dari emas-emas yang dia kuburkan di dalam piramidnya itu, ya, ada di Museum Mesir. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu datang ke sana bisa melihat itu. Ini peninggalannya, artinya selaras dengan apa yang ada dalam bukti faktual yang bisa kita lihat sekarang. Tetapi di masa itu ternyata mereka ada perang saudara yang membuat akhirnya mereka melemah, dan akhirnya gubernur mereka yang bernama Abdi Heba yang ada di Palestina kala itu tidak bisa mempertahankan kota Al-Quds dari serangan orang-orang asli. Ada yang mengatakan orang aslinya adalah suku Yebusit, ada yang mengatakan juga suku aslinya adalah orang-orang setelah Yebusit. Ya, karena setelah Yebusit orang asli dari daerah situ, karena Yebusit ini adalah pendatang, ya, orang asli dari daerah situ yang datang. Ada yang mengatakan yang datang adalah suku Kanaan, ya, yang datang adalah suku Kanaan, macam-macam. Tetapi intinya orang asli yang bukan dari Mesir, ya. Lalu tidak lama dari itu lepas dari kuasa Mesir kuno pada Raja Siti I atau Firaun Siti I. Firaun Siti I itu Firaun bapak dari Ramses II, ya, bapak dari Firaunnya Musa. Ya, ini juga sama, kekuasaannya luar biasa, dia punya kekuatan. Pada masanya dia menguasai bahagian sekitaran Mesir, termasuk bahagiannya dia mampu untuk kembali menaklukkan Baitul Maqdis. Tetapi anaknya Ramses II tidak, ya, sehingga Ramses II Mesir lepas dari dia. Nah, bersamaan dengan Mesir lepas dari dia, akhirnya Nabi Musa juga keluar dari
Mesir kala itu. Ya, perjalanannya kurang lebih sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Terus lanjut dulu, nanti kita secara singkat. Ya, nah, perjalanan tadi yang 1400 Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Masehi, ya, Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel kala itu diminta untuk meninggalkan Mesir. Kita tahu Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Ya. Berarti Bani Israel adalah Bani Yakub atau anak keturunan Yakub. Ini pertama mereka tinggal berada di Palestina. Ya. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam juga tinggal berada di Palestina. Tetapi ketika di masa Nabi Yakub terjadi paceklik besar, dan itu diceritakan dalam surah Yusuf secara lengkap gitu ya, membuat mereka eksodus pergi dan akhirnya dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk tinggal di Mesir. Nah, ketika Nabi Yakub dan anak keturunannya itu pindah menuju ke Mesir dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf sudah menjadi perdana menteri di sana, menjadi bendaharawan negara, maka kala itu Bani Israel ini mendapat kedudukan yang tinggi, menjadi orang terhormat, dekat dengan raja. Ya. Sampai ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, Bani Israel tetap masih menjadi orang terpandang, bangsawan. Gitu. Tetapi ketika raja yang membersamai Bani Israel, yaitu Heksos, juga runtuh kekuasaannya diserang oleh suku Kipti, perwakilan daripada Firaun. Ya. Sehingga ketika Heksos kalah, semua bangsa Heksos ini diusir kalau tidak dibunuh oleh bangsa Kipti, oleh Firaun. Nah, disisakan disisakan orang-orang Bani Israel untuk menjadi budak-budak mereka, gitu ya. Jadi kalau mau diceritakan secara lengkap tentang Bani Israel, boleh dilihat di kanal YouTube saya yang di Arifin Nugroho Channel lah, ya. Nanti mungkin bisa diceritakan secara lengkap di sana. Nah, ini akhirnya Nabi Musa alaihissalam berangkat menuju ke Palestina, ya, 1400 sebelum Masehi. Panjang perjalanan mereka karena bangsa Yahudi, bangsa Israel, ketika dibawa oleh Nabi Musa tidak serta-merta langsung bisa masuk ke Palestina, karena kala itu Palestina sedang dipimpin oleh raja yang begitu kuat dengan tentara yang begitu kuat. Bani Israel hanya rombongan budak yang datang dari luar, tidak mungkin bisa merangsek masuk dan merebut Palestina. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Bani Israel karena itu menolak ketika diajak oleh Nabi Musa masuk ke Palestina, ya, atau masuk ke Baitul Maqdis. Sehingga mereka tidak langsung bisa masuk. Dan ketika hampir 50 tahun mereka itu dididik oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga muncul di antara mereka generasi-generasi pengganti yang memiliki kekuatan. Nah, akhirnya bergeraklah Bani Israel ini. Tapi ketika bergerak, Nabi Harun meninggal dunia. Belum sampai di tanah Palestina, Nabi Musa meninggal dunia. Lalu dilanjutkan oleh muridnya yang juga diangkat oleh Allah menjadi Nabi Yusha bin Nun. Tapi Yusha bin Nun juga hanya mampu untuk masuk sampai di Jericho saja. Begitu sampai di Jericho dengan pertempuran yang begitu terkenal, karena satu-satunya manusia yang bisa menahan matahari untuk terbenam adalah Yusha bin Nun. Ya. Nah, karena memang detik itu peperangan berkecamuk dan hampir saja menang melawan orang-orang yang menguasai Palestina pada masanya. Tetapi aturan perang pada masa itu kalau matahari terbenam, maka selesai peperangan. Dilanjutkan esok harinya. Nah, Yusha bin Nun takut kalau andai diundur sampai besok, maka kekuatan yang dimiliki oleh musuh akan jauh lebih kuat dan membuat mereka tidak bisa menang. Padahal ini adalah masa yang sudah ditunggu-tunggu ratusan tahun. Ya. Akhirnya singkat cerita, kala itu Yusha bin Nun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditahan itu matahari sampai mereka menang, dan di bumi Jericho itu tertahanlah matahari sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Bani Israel. Yusha bin Nun menang, tetapi tidak lama dari itu meninggal dunia, digantikan oleh Nabi Samuel namanya. Nabi Samuel juga akhirnya tidak lama meninggal dunia, digantikan dengan Talut. Talut yang memimpin Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Dan ketika masuk ke Palestina, Talut dihalangi oleh seorang raja besar yang ada di Palestina yang bernama Jalut. Ketika berhadap-hadapan, pasukan juga tidak berimbang,
Ya, pasukan Bani Israel kala itu juga tidak berimbang, sangat kecil walaupun mereka sudah terlatih dibanding dengan tentaranya Jalut. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah ada seorang yang bernama Daud kala itu. Dengan fisik yang jauh dibanding dengan Jalut, ketika ditantang duel, Daud yang maju dan dengan izin Allah Daud yang mampu untuk mengalahkan Jalut. Bahkan hanya dengan ketapel, kala itu Jalut langsung mati. Karena Jalut mati, maka seluruh pasukan yang ada di dalam istana pun menyerah. Akhirnya masuklah pasukan Bani Israel dipimpin oleh Talut bersama dengan Daud yang kala itu namanya langsung naik pamor di masanya. Nah, ketika Talut meninggal dunia, Daud yang notabene-nya menjadi mantu daripada Talut diangkat menjadi raja Bani Israel. Disinilah masa Yahudi pertama tahun 977 Masehi. Dipimpin oleh Nabi Daud, kerajaan Bani Israel di tanah Baitul Maqdis. Ya. Nah, Nabi Daud tidak lama menjadi raja, beliau hanya menjadi raja kurang lebih 40 tahun. Selesai dari menjadi raja 40 tahun, beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja, tetapi juga tidak lama, hanya 33 tahun kurang lebih. Jadi dua nabi ini menjadi raja 73 tahun. Tetapi di masa Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel ini mampu kekuasaannya mencapai timur dan barat dari muka bumi ini. Ya. Nah, selepas dari situ, Nabi Daud membangun istana yang besar di atas Masjidil Aqsa sekarang ini. Lalu dilanjutkan untuk disempurnakan dan jauh lebih indah lagi di zaman putranya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Tetapi tempat ibadah yang dibangun, makanya ada hadis ya yang masyhur di antara kita, doa Nabi Sulaiman setelah membangun Masjidil Aqsa. Doa Nabi Sulaiman setelah membangun Masjidil Aqsa. Tentu membangunnya ini bukan membangun pertama kali ya, karena yang membangun pertama kali bukan Nabi Sulaiman. Minimal ada 3 riwayat yang bisa kita ambil di antara riwayat-riwayat yang ada, dan 3 ini yang paling sahih untuk kita pilih gitu ya. 1, yang membangun Masjidil Aqsa adalah malaikat yang Allah utus untuk membangunnya sebagai pondasi. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam. Dan yang ketiga adalah Nabi Yakub alaihissalam, membangun bangunan yang ada di atasnya. Sampai pada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ketika beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh anak keturunannya sampai pada cucunya yang bernama Rehabim kala itu yang menjadi raja Bani Israel. Kerajaan Bani Israel pecah menjadi 2, kerajaan Yahudi dan kerajaan Israel. Kerajaan Yahudi ada di selatan, kerajaan Israel ada di utara. Terus berlangsung sampai dengan tahun 586 sebelum Masehi. Nah, di tahun ini itu masa di mana kerajaan Babilonia mulai menunjukkan kekuasaannya yang begitu besar di masanya. Maka ada raja yang bernama Nebukadnezar. Ya. Pada tahun ini, ya, mungkin boleh di slide berikutnya ya. Nah ya nih, masa kejayaan Babylon pada tahun 586 ada nama raja yang bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini melakukan perluasan ke timur dan barat, bahkan sampai ini yang mendapat legitimate dari Nabi Muhammad SAW. Ada 4 raja besar di muka bumi ini sepanjang masa. Hanya ada 4 raja besar sepanjang masa. 2 muslim, 2 kafir, kata Nabi SAW. Yang 2 muslim, siapa dia? 1 Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan berikutnya adalah Dzulqarnain. Ya, ini yang disebut dua-duanya dalam Al-Quran. Dan yang kafir, Namrud, ya, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang punya kekuasaan meliputi timur dan barat. Dan yang kedua, Nebukadnezar ini ya, Bukhtanasar kalau dalam hadisnya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini mampu untuk masuk ke kota Baitul Maqdis, ya, yang namanya kala itu menjadi Yerusalem. Ya. Nah, ketika dia masuk ke sana, tidak serta-merta menghancurkan kota Yerusalem itu, Bapak dan Ibu. Tapi dia mencoba untuk mengangkat rajanya, raja Israel atau raja Bani Israel yang terakhir, yang bernama Zedekiah bin Yusha kala itu. Dia minta untuk menjadi gubernurnya. Udah, kamu jadi gubernur saya tidak hancurkan kota ini. Karena saya tahu kota ini adalah kota tujuan di mana orang-orang datang untuk menyembah Tuhannya, menyembah dewanya, menyembah roh leluhurnya, menyembah, karena itu jadi kota suci. Ya, karena udah dari zaman dahulu kala itu menjadi kota suci. Kota suci untuk siapapun, seperti layaknya Mekah ya di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, banyak orang datang ke sana untuk melaksanakan haji, ritual dan lain sebagainya, tentu dengan keyakinan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Baitul Maqdis, dengan Masjidil Aqsa. Maka ketika datang ke sana, Nebukadnezar tidak menghancurkan itu. Udah, kamu jadi gubernur, urus saja dengan baik, tapi kamu sudah bukan raja, kamu bawahan saya.
sama Zedekiah bin Yusa diiyakan. Tetapi ketika pasukan ini pulang, Zedekiah mencoba untuk mengkhianati dengan menjalin hubungan dengan Firaun yang ada di Mesir kala itu. Tapi ternyata itu dihendus oleh Nebukadnezar, dan kala itu Nebukadnezar sedang puncak kejayaan gitu ya. Singkat cerita langsung kala itu Nebukadnezar membumi hanguskan Baitul Maqdis ya. Semua yang ada di atasnya itu diratakan dengan tanah, dan semua orang yang ada di hadapannya itu yang tidak menyerah dibunuh seketika. Dan yang menyerah kala itu langsung diasingkan, seluruh orang Yahudi diasingkan ke Babilonia. Dibangunkan satu bukit di sana, di atas Bukit Abib namanya, Bukit Abib ya. Tel, orang-orang dengan bahasa Ibrani disebut dengan Tel Abib. Tel itu artinya bukit ya, Abib itu nama. Maka sekarang ketika mereka merampas Palestina, ada satu daerah ya di utara Yafa ya, tempat mereka singgah pertama kali, maka dikasih nama Tel Aviv ya, seolah mengingatkan mereka kembali pada kota di Babylon yang kala itu menjadi tempat buangan mereka di saat dibawa oleh Nebukadnezar. Selesai dari situ, inilah dia hancur semua, tidak ada tersisa bangunan yang ada di Masjidil Aqsa yang tadi dibangun megah oleh Nabi Daud, disempurnakan oleh Nabi Sulaiman, rata dengan tanah. Maka kalau kita lihat atau kita tanya ketika datang ke sana, mana ya yang bekas reruntuhan atau bekas sisa dari Nabi Sulaiman yang dulu disebutkan dalam Al-Quran, yang ketika Ratu Balkis datang ke sana sampai terkagum-kagum, ya, sudah tidak ada lagi karena bangunan ini dihancurkan oleh Nebukadnezar, ya, rata dengan tanah, ya, karena dia merasa disakiti oleh pengkhianatan dari Zedekiah bin Yusa. Tapi ternyata tidak lama di situ, sampai hanya sekitar 50 tahun setelahnya. 537 sebelum Masehi, ya, 537 sebelum Masehi, justru apa yang terjadi? Setelah itu mungkin masanya Bapak? Ya. Masa setelahnya mungkin bisa diklik. Ya ini dia. Masa setelahnya kita lihat di sini ada masa Persia. Betul ya, ini saya pecah atau baik. Nah, 537 ini Raja Babylon kalah perang dengan Raja Persia, sehingga Raja Persia kala itu menguasai Baitul Maqdis, ya. Ini raja yang bernama Koresh, ya, Raja Koresh II. Raja Koresh II ini juga raja yang besar. Dia menguasai Baitul Maqdis, dan ketika menguasai Baitul Maqdis dia pelajari sejarahnya. Oh, ternyata orang yang dulu diusir oleh Nebukadnezar adalah orang-orang yang disebut sebagai orang Yahudi yang diasingkan ke Babylon. Maka dia datang ke Babylon, diambil orang-orang yang ada di Bukit Abib itu untuk kembali datang ke kota tersebut. Maka orang Yahudi datang kembali ke sana. Nah, ketika datang ke sana dikasih nama lagi, namanya dengan Urushalim. Setelah dikasih nama dengan Urushalim, ya, akhirnya mereka membangun kembali Bait Allah itu yang hancur luluh lantak oleh Nebukadnezar. Ya. Nih, ini pembangunan Bait Allah kedua namanya, pembangunan Bait Allah kedua, dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Ketika menceritakan tentang bagaimana mereka akan dihancurkan sebanyak 2 kali. Ini adalah penghancuran, ini pembangunan kedua dan nanti akan dihancurkan yang kedua. Ya. 333 kita tahu bersama bahwa setelah 333 ini di dunia dikuasai oleh seorang yang ya relatif terkenal, berasal dari Makedonia Yunani. Namanya siapa? Slide berikutnya mungkin. Yunani, ya. Periode 333. Siapa dia? Alexander dari Makedonia, ya. Ya, saya tidak menyamai Alexander the Great ya, walaupun orang-orang mengatakan Alexander the Great, sebenarnya Alexander dari Makedonia saja, dari Yunani. Dia yang kala itu menguasai Yunani, dan Yunani di masanya itu menguasai dunia. Nah, maka dia menguasai Baitul Maqdis. Ini saya ingin sampaikan sahabat yang dicintai Allah. Kenapa kok saya sampaikan begitu? Karena kita akan lihat nanti dari perjalanan sejarah itu, siapapun yang menguasai Baitul Maqdis, maka dia akan menguasai dunia. Coba dah. Tadi zaman siapa? Zaman Firaun, ya, di zaman Akhenaten, di zaman Siti, lalu di zaman Nebukadnezar, lalu di zaman Koresh, lalu di zaman sekarang ini Alexander. Mereka yang menguasai Baitul Maqdis maka menguasai dunia. Seolah mereka yang menguasai dunia tidak disebut menguasai dunia kalau belum menguasai Baitul Maqdis.
Luar biasa ya, ini sejarah membuktikan. Tidak pernah Baitul Maqdis itu dikuasai oleh raja yang dia itu kelasnya hanya kecamatan, tidak pernah. Tidak pernah yang kelasnya hanya sekedar kabupaten, bahkan tidak kelasnya teritorial satu kerajaan kecil, tidak ada, kecuali dia menguasai dunia. Ya, ini yang luar biasa. Terus lanjut dulu, periode Yunani sampai 63 sebelum Masehi. 63 sebelum Masehi masuk Romawi. Pompei yang agung, juga orang nyebutnya begitu, Pompeius ya, si Pompeius masuk ke sana 63 sebelum Masehi. Sama juga Romawi kala itu menjadi negara adidaya dan mencapai puncaknya ketika mereka itu memakmurkan Baitul Maqdis ya, memakmurkan Baitul Maqdis 63 sebelum Masehi. Mereka masuk ke sana ya, sampai dengan detik-detik lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kala itu dipimpin oleh gubernur yang bernama Herodes, ya. Herodes sang bapak, bukan Herodes yang anak, Herodes Antipas, ya. Lalu ceritanya bagaimana di sana orang Yahudi melakukan pemberontakan, ya, melakukan makar sampailah dengan mereka meminta agar Nabi Isa disalib, ya, dengan hukuman itu, ya. Tetapi kala itu orang-orang Romawi, ya, tidak mau ambil pusing yang berada di pusat sana, akhirnya menyerahkan lagi kepada orang-orang yang ditugaskan menjadi gubernur Ilia kala itu, karena namanya oleh Pompei sudah diganti dengan nama Ilia Capitolia. Ya, oleh orang Romawi diganti namanya dengan nama Ilia Capitolia. Bukan lagi Ursalim, bukan lagi Yabus, bukan lagi Yerusalem, tetapi dia ganti dengan nama Ilia Capitolia. Terus sampai dengan tahun kurang lebih sekitar 130 ya. Ini pemberontakan Yahudi, pemberontakan sampai akhirnya di tahun 130 ada seorang kaisar yang bernama Hadrian. Kaisar Hadrian pada tahun 132 kurang lebih Masehi ya, sudah masuk Masehi. Itu berkeinginan untuk membangun kuil besar. Ya, di atas tanah Baitul Maqdis. Ya, kala itu orang Yahudi tidak terima, akhirnya melakukan pemberontakan, tetapi pemberontakan itu yang justru membuat mereka terusir secara total dari Baitul Maqdis, ya, sehingga mereka berdiaspora ke berbagai macam negeri, ya, dan tidak ada lagi tinggal di situ Yahudi sampai dengan nanti kita akan sebut kapan masa Yahudi itu masuk kembali ke sana. Tetapi kalau kita lihat dari tahun 132 ini mereka berdiaspora kemana-mana, ya, ke seluruh dunia, termasuk salah satunya adalah datang ke Jazirah Arab, sehingga mereka menguasai Khaybar, bahkan menguasai Madinah. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke Madinah, 40% penduduk Yasrib kala itu adalah Yahudi. Ada 3 bani besar, Bani Nazir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, yang semuanya menguasai ekonomi yang ada di Madinah. Pecahan dari apa yang lari dari kota Yerusalem atau Ilia Capitolia, sampai terus berlanjut, ya. Nah, di sini penghancuran Bait Allah kedua, karena pada zamannya Hadrianus 130 ini, itu bangunan masjid yang dibangun oleh orang-orang Yahudi setelah mereka diperkenankan masuk oleh Quraisy Agung itu diratakan kembali dengan tanah, tidak tersisa sama sekali, lalu dibangun bangunan-bangunan Romawi. Maka kalau kita datang ke sana, yang paling banyak peninggalan yang tua-tua itu rata-rata dari Romawi. Relatif tidak terurus kota Baitul Maqdis ini sampai tahun 326 Masehi. Romawi bergejolak dan Romawi terpecah menjadi 2, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur relatif jauh lebih menguat kala itu di saat dipimpin oleh Konstantin. Konstantin kala itu mencoba untuk mencari agama yang mampu untuk menopang kekuasaannya. Selain agama pagan yang menguasai Romawi Barat, maka jatuhlah pilihan pada agama Nasrani. Mulai dari situ, Kaisar Konstantin menaruh perhatian lebih kepada Nasrani, sehingga ibundanya Helena diminta untuk datang ke tanah Baitul Maqdis, diminta untuk mempelajari tentang agama ini, maka banyak dibangun tempat-tempat ibadah, termasuk ada gereja Al-Qiyamah, ya, lalu ada bangunan-bangunan suci, Napatilas dari Nabi Isa alaihi salam, ya, yang dibangun kembali oleh Helena dalam rangka untuk memperkuat pengaruh Nasrani, sehingga siap untuk menjadi agama kerajaan atau agama resmi kerajaan. Terus berjalan sampai tahun 636. 636 apa yang terjadi? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan izin oleh Allah untuk bisa mampu membuka Baitul Maqdis.
ya, 636. Di bawah kepemimpinan panglimanya yang terkenal Abu Ubaidah ibn Jarrah. Di sana ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, di sana ada Khalid ibn Walid, ya di sana ada Amr ibn As. Panglimanya semua kumpul seolah, ya, kalau kita bicara tentang penaklukan Baitul Maqdis oleh tentara kaum muslimin, itu detik-detik di saat akhir dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia di tahun 634, dan kala itu beliau sudah mengirim pasukan untuk menuju ke Yarmuk, mengalahkan beberapa titik kota dan membuka beberapa titik kota Romawi, tapi ternyata kesulitan nampaknya. Akhirnya diminta semua oleh Abu Bakar untuk menuju ke Syam. Ya, ketika menuju ke Syam, ternyata Abu Bakar meninggal dunia digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meminta agar kaum muslimin kala itu yang berada di Syam fokus untuk membuka Baitul Maqdis. Dan ternyata di tahun 636, hanya jarak kurang lebih 4 tahun setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Baitul Maqdis dibuka dan masuk dalam pangkuan kaum muslimin. Baru lanjut kita 636. Nah ini sudah tadi 326 sudah. Sudah dulu. Nah ini kembalinya Persia nanti bisa. Nah ini Isra dan Mi'raj. Oke, baiklah. Isra dan Mi'raj kalau kita lihat di masa 621 Masehi, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kan kita bicara dikuasai oleh Romawi, lumayan panjang, tetapi dari tahun 617 sampai dengan 624, ya 617 sampai dengan 624, karena terjadi peperangan selalu Romawi, Persia, Romawi, Persia, Romawi, Persia. Nah, di tahun 617 sampai dengan 624 itu Baitul Maqdis dikuasai oleh Persia. Ya, dikuasai oleh Persia. Kita ingat di zaman dakwah Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad pertama kali, itu ada 2 kekuasaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Ya, Romawi dan Persia. Nah, di masa 617 sampai 624 itu daerah ini dikuasai oleh Persia. Maka ada kemungkinan di tahun 621 ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan Mi'raj ke tanah Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa, kala itu penguasa yang menguasai daerah tersebut adalah penguasa dari Persia. Ya, itu yang saya sedikit selipkan ceritanya tentang Isra dan Mi'raj. Dan bangunan yang ada di atasnya itu sudah tidak ada lagi yang kita jumpai sekarang, ya, karena semuanya sudah bangunan yang nanti insya Allah akan kita ceritakan di masa apa itu bangunan-bangunan itu dibangun. Baik, lanjut dulu. Ini masa keislaman pertama tahun 636, ya. Bagaimana di tahun 636 itu ada pemimpin gubernur yang merupakan kaki tangan Romawi dari kerajaan Heraklius, ya, rajanya masih Heraklius, ya. Patrick Sapronius namanya ketika dibuka oleh kaum muslimin tanah itu, ya, Patrick Sapronius kala itu meminta agar yang menerima kunci itu adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin. Maka diundanglah Umar bin Khattab dan terjadilah cerita yang luar biasa, heroik dan tercatat dengan tinta emas bagaimana kedatangan Umar bin Khattab ke sana tidak dengan pasukan tetapi hanya dengan keledainya, dia mengatakan dengan untanya, dan tidak disertai oleh prajurit tetapi hanya ditemani oleh pembantunya. Dan ketika sampai di sana, jatah Umar bin Khattab yang ketika berhadapan dengan Patrick Sapronius itu adalah jatah Umar bin Khattab yang sedang menuntun dan pembantunya yang sedang naik di atas kendaraan. Maka ditanya oleh Patrick Sapronius kala itu, siapa di antara kalian berdua yang menjadi pemimpin orang Islam? Maka yang ada di atas, pembantunya menunjuk ke arah bawah, dialah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpin kami. Dan yang luar biasa, Patrick Sapronius mengatakan ini adalah yang sesuai dengan apa yang disebut dalam kitab kami, bahwa nanti tempat ini akan dibuka oleh umat dari Nabi akhir zaman. Dan ternyata ciri-cirinya semua benar, karena di situ disebutkan salah satunya pemimpinnya akan datang dalam keadaan berjalan kaki. Masya Allah, luar biasa. Ya, artinya itu sudah disebutkan gitu. Sampai akhirnya beberapa orang yang ada di sana masuk ke dalam Islam, walaupun tidak semuanya. Umar bin Khattab masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, yang pertama kali dituju adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kemarin kita sudah sebut, ya, bukan 1 atau 2 bangunan, tapi Masjidil Aqsa adalah komplek yang luasnya 14,4 hektar tanah gitu. Yang kala itu sudah tidak terurus, ya ada gereja, ada apa di antaranya gitu. Ada tempat persenjataan, ada tempat apa. Akhirnya kala itu Umar bin Khattab melihat dan bertanya kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah yang sudah pertama kali masuk ke sana. Lalu ditanya, mana kiblat pertama kita itu? Yang menjadi pusat kiblat itu mana? Lalu ditunjukkan satu batu yang ada di tengah komplek Masjidil Aqsa. Lalu Umar bin Khattab kala itu meminta agar
dibangun di atasnya bangunan yang melindungi kiblat kita ini. Batu itu diminta untuk dibangun bangunan segi 8, ya, itu adalah ide dari Umar bin Khattab, walaupun bangunan pertamanya dibangun dari kayu. Akhirnya dibangun. Maka salah satu nama dari Dome of the Rock ini juga salah satunya adalah Masjid Umar, karena memang yang meminta untuk dibangun di situ adalah Umar. Lalu diminta, berarti arah kiblat kita ke sana, maka diminta di arah kiblat dibangun juga bangunan, ya, yang digunakan untuk kaum muslimin sholat di situ, karena memang tidak mungkin sholat di 14,4 hektar yang begitu luas. Akhirnya diminta bangunan di situ, ya, sehingga ada namanya Masjid Kibli, ya, yang ada di arah selatan. Semuanya Masjidil Aqsa, karena 14,4 hektar itu adalah Masjidil Aqsa. Lalu berputar sepanjang kota tua yang ada di Baitul Maqdis sampai pada gereja Al-Qiyamah tadi yang kita ceritakan, di mana keyakinan orang-orang Nasrani memiliki keyakinan Nabi Isa itu meninggal setelah disalib, lalu jasadnya ditaruh di sana sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kalau kita tidak, sebelum Nabi Isa disalib, ya, sebelum Nabi Isa disalib, Allah serupakan seseorang untuk menjadi Nabi Isa, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, di gereja itu juga Umar datang. Ketika sampai di sana, adzan berkumandang. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat duhur. Ketika waktu sholat masuk, di saat itu Patrick Sapronis mempersilahkan Umar untuk sholat di dalam gereja itu, karena ini juga tempat di mana diagungkan Tuhan gitu. Tetapi kala itu Umar mengatakan tidak. Kalau aku sholat di sini, maka tempat ini akan dirubah menjadi masjid. Maka aku sholat di tanah lapang yang ada di depannya bersama dengan kaum muslimin. Yang sekarang di depannya itu dibangun bangunan untuk mengenangnya, itu dengan nama Masjid Umar, ya. Lalu disitulah juga ditandatangani Al-Uhdah Al-Umariyah, gitu. Dibikin perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis, yang notabene-nya tidak semua mereka memeluk Islam, ya. Beberapa poin ditulis, menjaga perdamaian, tidak boleh ada ibadah yang diganggu, ya. Mereka siap membayar jizyah, apa segala macam disebut. Salah satunya yang unik nih di situ, ada perjanjian juga yang meminta agar kaum muslimin tidak memperbolehkan Yahudi untuk masuk dan tinggal di situ. Dengan alasan Yahudi sudah memiliki catatan sejarah kelam yang selalu membuat onar. Dan itu juga bertepatan karena di masa yang sama, baru aja sebelumnya Umar bin Khattab mengusir Yahudi dari Khaybar secara total karena pengkhianatan mereka. Mulai dari tahun 635, ya, tidak ada lagi Yahudi yang ada di Jazirah Arab karena sudah diusir semuanya oleh Umar bin Khattab. Maka kala itu juga disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus berlangsung sampai dengan tahun kurang lebih 1000. Ya, di tahun 1000 itu kondisi kaum muslimin 636 sampai 1000, ya. Jadi kurang lebih sekitar 370 tahun dalam kondisi tentram, gemah ripah loh jinawi, bahasanya di bawah kepemimpinan kaum muslimin, karena setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan perhatiannya luar biasa kepada Baitul Maqdis. Lalu dinasti Bani Umayyah juga begitu. Abdul Malik bin Marwan kala itu, ya, membangun Dome of the Rock, ya, yang tadinya kayu di masa Umar bin Khattab sampai dengan kekhalifahan setelahnya, di masanya Abdul Malik bin Marwan di tahun 680, kurang lebih 682 Masehi itu kayunya dipugar, lalu dibangun bangunan permanen, ya, dengan semen bahasa kita, ya, berarti, ya, dengan batu. Begitu juga di Masjid Kibli itu dibangun bangunan permanen, bahkan ditambah lagi, ya, bangunannya, sehingga kalau kita datang ke sana ada yang disebut dengan Masjid Marwani. Itu adalah masjid yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, lalu dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik, selesai pada tahun 715 Masehi. Itu didedikasikan untuk kakek mereka Marwan Ibn al-Hakam, ya, agar namanya selalu dikenang di sana, ya, karena dinasti Bani Umayyah itu terdiri dari dua keluarga, Sufyani dan Marwani. Nah, untuk melanggengkan nama Marwan, salah satunya diletakkan bangunan di sudut Masjidil Aqsa, yaitu Marwan, ya. Terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin setelahnya. Ya, nanti banyak sekali ada Mamalik, ya. Kenapa yang terkenal Mamalik? Karena memang yang menguasai daerah itu selama kepemimpinan Bani Abbasiyah itu adalah kekaisaran Mamalik, ya. Nah, sampai dengan tahun 1000 terjadi peperangan di antara kaum muslimin, antara dinasti Fatimiyah bersama dengan Qaramithah dan Buwayhi melawan dinasti Seljuk, ya. Antara Syiah dan Sunni perang lah bahasanya begitu, sehingga kondisi Baitul Maqdis ini terombang-ambing.
Nah, di masa itu ternyata dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan Katolik yang ada di Eropa kala itu untuk melancarkan kampanye perang salib, ya, untuk melancarkan kampanye perang salib, sehingga mereka melancarkan kampanye perang salib dari tahun 1080, ya, terus mereka melakukan pergerakan sampai pada tahun 1099, ya, 1099 mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis. Mungkin lanjut ya, kita buka slide berikutnya. Nah itu 1099. Masuk mereka menguasai Baitul Maqdis, dan ketika masuk dicatat kembali oleh sejarah, dan tidak akan mungkin ada mata yang berani untuk mendustakannya, karena ketika pasukan salib ini masuk ke sana, masuk dengan kebencian, masuk dengan dendam. 70% rakyat kaum muslimin yang kala itu ada di Baitul Maqdis dibunuh semuanya. Sehingga kala itu di kota-kota atau di jalan-jalannya itu darah itu setinggi mata kaki. Semua dihancurkan. Masjid itu dijadikan tempat kandang kuda oleh mereka. Kelihatannya saja mereka membawa salib, tapi mereka rata-rata tidak memahami tentang agama mereka. Sehingga yang sebenarnya juga merupakan bahagian daripada tanah suci mereka itu juga tidak dipedulikan. Lalu dibangun di atasnya kerajaan Yerusalem. Tapi di tahun 1136 ya, Allah lahirkan seorang yang bernama Yusuf bin Najmuddin Ayyub, yang disebut oleh orang-orang setelahnya dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Dibesarkan di keluarga yang begitu mencintai Baitul Maqdis, dan ketika beliau itu lahir berarti kota Baitul Maqdis sedang dalam penjajahan. Berarti posisinya sama dengan kita ini Bapak Ibu. Kita lahir, Baitul Maqdis sedang dijajah. Dijajah oleh Israel. Ya. Dulu ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu lahir, Baitul Maqdis sudah juga sedang dijajah. Dan Salahuddin Al-Ayyubi bukan lahir dari rahim seorang khalifah. Bukan lahir di istana. Dia lahir hanya di kota. Ya, tidak saya sebut kota kecil karena bapaknya juga sebagai seorang punggawa, tetapi bukan apa-apa. Tapi itulah dia mungkin sejarah membuktikan. Seolah di sini Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Baitul Maqdis itu tidak harus pemimpin negara. Tidak harus orang jenderal besar. Tetapi mereka-mereka yang punya keikhlasan hati untuk mampu membebaskan Baitul Maqdis, maka Allah akan pantaskan mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan ini bercermin pada apa yang terjadi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Di tahun 1187, ya, Salahuddin Al-Ayyubi dengan izin Allah mampu mengalahkan kerajaan Yerusalem. Ada rajanya yang panglimanya yang terkenal, Renal the Chatillon, yang begitu kejam membunuh adiknya Salahuddin kala itu, termasuk bahagian daripada punggawanya kerajaan Yerusalem. Ya, terus rajanya Guy de Lasigny, ya, kala itu yang juga terkenal dengan kesadisannya, ya, bertemu dengan tentara Salahuddin Al-Ayyubi di daerah yang bernama Hittin. Nah, nanti kalau datang ke sana juga harus datang tuh ke daerah Hittin, lembah Hittin. Ya, lembah Hittin itu ada di dekat Tobariyah atau Tiberias, ya. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah di situ masih dihuni oleh perkampungan Arab, orang Islam, ya. Walaupun itu sudah masuk daerah jajahan Israel. Dan alhamdulillahnya luar biasa, di tengah daerah yang dulu merupakan saksi mata kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi itu, alhamdulillah ada masjid yang begitu nyaman kalau misalkan Bapak Ibu datang ke sana dan sholat di situ. Ya, saya selalu sempatkan untuk datang ke masjid itu dan menggelorakan kembali khutbahnya Salahuddin ketika masa itu ingin berhadapan dengan tentara Yerusalem. Di tahun 1187 kalah kerajaan Yerusalem dengan pasukan Salahuddin, sehingga Salahuddin masuk ke kota Baitul Maqdis kembali. Dan yang luar biasa, Salahuddin mengikut seperti apa yang dilakukan oleh pendahulunya Umar bin Khattab. Tidak ada darah tertetes, bahkan tidak ada salib terjatuh. Itu dicatat oleh sejarah. Ya, untuk membuktikan bagaimana bedanya antara kaum muslimin dengan tentara salib yang kala itu menaklukkan Baitul Maqdis. Terus lanjut dulu dari tahun 1187, ya, 1187, ya. Nah, kita lihat ini dari tahun 1187 di bawah kaum muslimin dari dinasti Ayyubiyah, ya, tapi hanya sampai di 1260 dinasti Ayyubiyah itu. Dinasti Ayyubiyah tumbang diganti dengan penerusnya yaitu dinasti Mamalik. Tetapi di tahun ini juga ternyata tahun berat untuk kaum muslimin. Kenapa? Karena di tahun itu kaum muslimin mendapatkan cobaan besar dengan serangan
tentara Mongol. Dari Genghis Khan yang mengawali, Genghis Khan mati diganti dengan Hulagu Khan. Hulagu Khan tidak sempat untuk datang ke sana, tapi diwakilkan oleh panglimanya yang begitu mengerikan kesadisannya, Kit Bukok. Ya. Sehingga ketika itu hancur porak-poranda, termasuk salah satu yang ingin mereka hancurkan kala itu adalah Masjidil Aqsa. Ini yang luar biasanya, sahabat yang dicintai Allah ya. Bangunan yang sudah dibangun oleh Umar bin Khattab, ya, dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, itu hampir saja dihancurkan oleh Mongol. Karena Mongol tidak melihat satu tempat yang dianggap sebagai pusat kebaikan oleh umat yang akan dia hancurkan, atau kaum yang akan dia hancurkan, kecuali juga diratakan dengan tanah. Itu diratakan dengan tanah. Ya, dari ujung semua, sampai Baghdad kita kenal kan hancur semuanya. Baitul Hikmah hancur, masjid hancur, apa hancur. Sungai Tigris jadi merah karena darah kaum muslimin. Sungai Efrat jadi hitam karena buku di perpustakaan Baitul Hikmah dimasukkan ke sana. Hampir saja, tapi dengan izin Allah pada tahun 1259 ada seorang yang bernama Sultan Saifuddin Qutuz bersama dengan panglimanya Baybars, kala itu dari dinasti Mamalik, mampu untuk mencegat mereka di Ainun Jalut. Sebenarnya ini penguasa Mesir, tetapi kala itu mereka bersepakat untuk tidak menunggu di Mesir, karena kalau menunggu di Mesir, Masjidil Aqsa akan hancur. Maka lebih baik kita yang hancur dibanding dengan Masjidil Aqsa. Akhirnya mereka maju. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, dari ujung timur tidak ada dinasti Islam yang mampu membendung kekejaman Mongol kala itu. Termasuk yang paling kuat di daerah Anatolia, yaitu Seljuk, itu pun hancur. Padahal kala itu yang paling kuat. Kenapa yang paling kuat? Karena kala itu khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah pun itu meletakkan kepercayaannya kepada Seljuk. Itu hancur. Mamalik tidak dianggap. Tetapi karena niat baiknya untuk melindungi Baitul Maqdis, Saifuddin Qutuz kala itu bilang sama semua pasukannya, kita bukan melindungi tanah Mesir ini, bukan melindungi tanah Mesir, tapi kita akan melindungi Baitul Maqdis. Kita lindungi Masjidil Aqsa supaya tidak hancur. Maka mereka jalan menuju ke daerah yang namanya Ain Jalut. Ini panglimanya Hulagu Khan yang namanya Kit Bukok ini Bapak dan Ibu, belum pernah kalah dalam perang. Tapi ternyata yang luar biasa dalam peperangan Ainun Jalut itu, dia kalah bahkan terbunuh di sana. Dan yang luar biasanya lagi, setelah peperangan Ainun Jalut ini, Mongol berbalik Bapak dan Ibu. Mongol berbalik yang tadinya begitu memusuhi Islam, tiba-tiba di antara mereka ada yang hatinya itu dibalik-balikkan oleh Allah sehingga mencintai Islam. Maka nanti tidak heran selepas ini, ya, mulai dari 1280 akan ada dinasti-dinasti Islam yang mampu menguasai daerah-daerah Siberia, daerah Asia Tengah, itu adalah keturunan dari orang-orang Mongol, ya, termasuk kalau Bapak Ibu datang ke Uzbekistan kan ada yang terkenal Amir Timur, ya, itu juga termasuk bahagian daripada keturunan Mongol, berdarah Mongol yang dia termasuk bahagian orang yang nenek moyangnya dibalikkan hatinya oleh Allah yang tadinya begitu benci dengan Islam, berubah menjadi cinta dengan Islam. Lanjut. Udah jam 8:30 ya. Mamalik, udah kita cepatkan saja lah. Mamalik ini menguasai situ dari 1260 sampai 1500, kurang lebih hampir 300 tahun Bapak dan Ibu. Maka kalau Bapak dan Ibu datang ke sana, begitu banyak peninggalan Mamalik. Ya, kalau datang ke sana, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu akan dikasih tahu ini gerbangnya peninggalan Mamalik ini adalah itu, peninggalan Mamalik yang ini adalah itu, ini adalah itu biasanya ditunjukkan ya. Orang banyak tanya, banyak sekali sih Mamalik dan Mamalik itu apa? Karena Mamalik itu tadi yang mampu mengusir Mongol, kekuasaannya di Mesir. Setelah mampu mengusir Mongol, dia menguasai Palestina. Tapi hanya berlangsung sampai dengan 1516, karena di tahun 1517 ada Sultan Selim I namanya dari dinasti Turki Utsmani, itu menang perang dengan dinasti Mamalik, ya, dalam peperangan Marjabik 1517, sehingga di peperangan itu membuat Palestina atau Baitul Maqdis tadinya di pangkuan Mamalik berpindah ke pangkuan Turki Utsmani. Dari tahun 517 Turki Utsmani di situ. Ya, 517 itu sampai 1917, jadi panjang sekali ya, 400 tahun. Kalau tadi Mamalik 300 tahun, Turki Utsmani 400 tahun. Maka wajar nanti banyak sekali bentengnya ini, benteng di zamannya Sulaiman Al-Qanuni. Ya, lalu bangunan-bangunan di sana ini bangunannya Utsmani, Turki Utsmani. Ya, karena memang kebanyakan nanti di situ dikuasai oleh Turki Utsmani. 1917 ini masa awal Perang Dunia Pertama. Lepas ya. 1917 dari Utsmani, karena di Perang Dunia Pertama kita tahu bersama Turki Utsmani yang bergabung dengan blok sentral kala itu bersama dengan Jerman, kalah perang melawan blok sekutu yang dikuasai, yang dipimpin oleh Inggris, Britania, ya, Perancis dan Rusia, Kekaisaran Tsar Rusia kala itu.
Begitu kalah, otomatis ini menjadi gonimah gitu bahasanya ya, bagi mereka yang memenangkan peperangan. 1919 selesai dari peperangan dunia pertama itu, daerah ini menjadi bahagian yang dikuasai oleh Britania, karena Britania yang ketika dibelah-belah bahagiannya ada yang dapat Prancis Afrika bagian utara atau seluruh bagian Afrika, lalu daerah Liban atau daerah Syam itu dikuasai oleh Inggris, maka sekarang itu rata-rata jajahan Inggris, semua Jordan dulunya Inggris, ya Palestina juga Inggris, ya Syria, Libanon itu semuanya bahagian yang dikuasai oleh Inggris karena bahagiannya adalah bagian Inggris. Ya. Nah, ketika dikuasai oleh Inggris maka disebut dengan mandat Britania. Tempat ini yang tadinya diberikan oleh raja-raja Arab, Bapak dan Ibu. Ya, diberikan oleh raja Arab, tetapi ternyata raja Arab ini dianggap oleh Britania kala itu tidak mampu untuk bisa diatur ya agar ini nanti dipersiapkan. Karena ini masa persiapan orang-orang Yahudi Zionis untuk datang menduduki Palestina. Karena dimulai dari tahun 1890 ketika mereka menguat. Lalu di tahun 1887 ya, Theodor Herzl kala itu mengadakan seminar pertama orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia agar mereka bersatu dan memahami tentang impian Zion atau Zionis gitu ya. Zion itu artinya nama kota yang ada di Baitul Maqdis, itu salah satu namanya adalah Zion. Zionisme artinya adalah paham yang ingin mengembalikan mereka kepada kota Zion atau kota Baitul Maqdis gitu. Itu sudah digagas oleh Theodor Herzl kala itu, yang dia merupakan seorang wartawan senior, lalu dia karang buku Dark Judenstadt ya, sehingga memelekkan semua orang-orang Yahudi yang kala itu seolah di masa sedang dikucilkan, di masa sedang disudutkan, di masa sedang dihinakan, maka ada istilah antisemit ya, yang digaungkan oleh Jerman, yang digaungkan oleh Rusia, yang digaungkan oleh beberapa negara, yang membuat mereka itu kocar-kacir. Tetapi yang luar biasanya juga, di daerah Eropa Barat, orang-orang paling kayanya adalah orang-orang Yahudi. Kalau kita pelajari kembali VOC yang masuk ke tanah air ini tahun 19 ya, itu ternyata cukong-cukong yang mengambil semua rempah-rempah yang nadah di sana itu adalah orang-orang yang darah Yahudi. Maka wajar mereka nanti sudah memiliki orang-orang kayanya, salah satunya Rothschild yang nanti akan menjadi pionir deklarasi Balfour ya. Deklarasi Balfour yang seolah Inggris memberikan kuasa pada orang-orang Yahudi untuk balik atau untuk mendirikan negara di atas tanah Palestina. 1918 tuh seolah ini menjadi bahagian yang dipingpong antara lembaga bangsa-bangsa yang dulu sebelum namanya PBB ya, terus dikembalikan lagi ke Britania. Akhirnya di tahun 1946 Inggris angkat tangan. Dia bilang saya nggak sanggup lagi lah, saya balikkan ke PBB. Tapi ketika dibalikkan tidak lama dari itu ada seorang yang bernama Ben Gurion, Yahudi ya, yang sudah tinggal di situ, lalu didukung oleh seorang jenderal Yahudi juga ya, yang namanya sekarang diabadikan menjadi daerah perbatasan tuh Allenby ya, Arthur ya, Jenderal Allenby kala itu, yang sama-sama orang Inggris berdarah Yahudi, seolah mempersilahkan, silahkan kamu deklarasikan negara kamu, kami akan jaga dan tidak akan ada orang yang akan mengacaukan. Betul, Ben Gurion kala itu mendeklarasikan dan dia menobatkan dirinya menjadi Perdana Menteri pertama dari penjajah Israel ya. Setelah itu berlanjut, orang Arab semuanya tidak setuju, dan kala itu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Yerusalem Timur masih milik dari kerajaan Jordania. Sampai di tahun 67 ketika terjadi perang Arab ya, dan ternyata Arab yang tadinya bersatu itu perang melawan Israel itu kok bisa kalah gitu ya. Maka banyak orang mengatakan ini hanya perang sandiwara. Karena harusnya Mesir, Jordan, Arab Saudi, Syria, Libanon yang bersatu itu harusnya menang, tapi kenapa tidak menang? Ya, itu ada tinjauan khusus yang bisa dilihat di sana. Ketika mereka kalah, akhirnya hampir 80% sampai 90% wilayah Palestina justru diambil alih oleh Israel sampai dengan detik ini atau sampai dengan tahun ini. Begitu kurang lebih, alhamdulillah. Nah, 5.000 tahun saya menceritakan ya, tentu tidak bisa diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu, tapi minimal ya secara sekilas lah saya bisa menceritakan dari awal sampai akhir sampai dengan detik ini. Baik, Masya Allah, 5.000 tahun
kita singkat dalam waktu 1 jam. Bukan perkara yang mudah, tapi setidaknya kita bisa menangkap esensi dari perjalanan panjang Al-Quds, sejarah Al-Quds, kemudian bagaimana negara-negara yang menguasai Al-Quds, kemudian sampai dengan sekarang penjajahan Yahudi yang begitu kuat menjengkeram Al-Quds, Palestina, dan negara-negara PBB tidak berkutik menghadapi ini. Entah kenapa sampai dengan detik ini mungkin ada behind story untuk hal itu sendiri ya, Ustaz Arifin. Baik. Yeah. Para jamaah, kami persilakan untuk bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan langsung live, di on kan volumenya. Ibu Rina, Ibu Miranti yang mau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Pertanyaan saya tadi Pak Ustadz sambil menunggu. Ya, kenapa masih pada panas ini ya, panas. Pelajaran sejarah. Jadi, gitu kan, aduh. Bisa juga lagi hang ini. hang. Tapi excited sekali kita mendengarnya. Bagi menyampaikan aja hang, apalagi yang menerima nih lebih. Baik, silakan. Mungkin saya tanya sedikit Ustadz. Kalau dilihat dari perjalanannya, dari perjalanan sejarahnya Palestina atau Yerusalem ini, apakah saya nggak tahu apakah ada hadisnya kalau misalnya kita menang maka ini udah akhir zaman gitu. Jadi ada perasaan wah ini karena belum menang mungkin kita masih belum akhir zaman. Apakah perasaan seperti itu betul atau tidak tuh Ustadz? Iya, jadi yang pertama memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan ya, O'dud bainali sitan gitu ya. Ayo kita hitung ada 6 perkara sebelum kiamat itu datang. Gitu. Salah satunya adalah Fathu Baitul Maqdis, ya, dibukanya Baitul Maqdis. Maka ketika tahun 636 Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membuka Baitul Maqdis itu antara senang dan was-was gitu ya. Kenapa? Karena ini Nabi sabdanya begitu hangat masih ya, bahwa ketika dibuka Baitul Maqdis itu maka kiamat itu sudah dekat gitu ya. Tentu ini adalah tanda-tanda kecil ya, bukan tanda-tanda besar. Nah, ini yang menjadi bahagian ya, bahwa pertanda Baitul Maqdis itu dikuasai, maka itu bahagian daripada tanda kiamat. Yang pertama. Nah, yang kedua yang menjadi bahagian tanda-tanda besar. Yang kemarin saya sudah pernah sampaikan kayaknya ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan i'maru Baitul Maqdis kharabu Madinah. Wa kharabu Madinah awal min malhamatil kubra. Ya. Jadi pertama adalah pembangunan atau pemakmuran Baitul Maqdis yang bersamaan dengan Madinah itu hancur gitu ya. Nah bersamaan dengan itu adalah awal dari malhamah kubra ya, atau peperangan besar akhir zaman. Nah kalau mau dilihat i'mar Baitul Maqdis ini atau pemakmuran Baitul Maqdis ini tidak disebutkan siapa yang memakmurkan ya, bagaimana bentuknya, dan tidak diawali dengan kalimat kalian akan menguasai kembali Baitul Maqdis atau apa ya. Maka lebih baik kalau menurut saya secara dalil gitu ya, kita jangan menjadikan kejadian kekinian atau kejadian yang sedang kita alami itu dikait-kaitkan dengan akhir zaman ya, itu lebih aman. Nah ya, yang perlu lagi, ini juga yang perlu diatasi, jangan-jangan ada orang yang kalau gitu nggak usah ditaklukin dulu lah. Nah ini takutnya ini propaganda dari Yahudi yang sengaja disematkan gitu ya. Ada biar orang Islam kan biar win-win solution supaya tidak terjadi kiamat, maka sudahlah kamu tidak usah rebut ini dari kami. Lebih baik kamu normalisasi saja dulu dengan kami hubungan. Wah gitu ya kan. Bukan begitu ceritanya ya. Yang ada itu adalah kiblat pertama kita, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi, tanah suci ketiga kita, maka wajib bagi kita hukumnya untuk menjaganya dan membelanya, karena itu merupakan bagian daripada simbol agama. Ya, simbol agama itu kalau dilecehkan bagi mereka yang tidak tergerak hatinya untuk melindungi, maka diragukan keimanannya. Ada Al-Quran diinjak-injak, kita diam aja. Ada Nabi Muhammad dihina-hina, kita diam aja.
Ada masjid dinistakan, kita diem aja. Berarti ada sesuatu yang rusak di iman. Ya. Maka apalagi ini simbol yang begitu nyata, kiblat pertama. Sama, itu sebenarnya sama ketika nanti ada orang datang ke Ka'bah, lalu tiba-tiba menguasai Ka'bah, mengotori Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, apa yang akan kita lakukan? Oh, kita akan bergerak melawan, membelanya. Sama, karena kedudukannya sama. Ka'bah kiblat kedua, Masjidil Aqsa kiblat pertama. Sama-sama kiblat. Itu kurang lebih wallahu a'lam. Baik, pertanyaan dari yang lain? Bapak-bapak, ibu-ibu? Reksima ngantuk atau lagi hang? Mas Dodot, boleh bertanya? Siap, Ya, Ibu Miranti silakan. Jadi pernah disampaikan juga bahwa tanah di sana itu pada saat zaman awal itu menjadi tempat berkumpul gitu ya, dan juga pada zaman akhir juga menjadi tempat berkumpul kembali. Nah itu ingin saya tahu lebih jauh tuh persisnya itu bagaimana gitu. Dan satu lagi juga bahwa hampir semua nabi itu punya suatu peristiwa atau juga berasal dari sana gitu. Jadi itu Pak Ustadz yang ingin saya dapat informasi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Yang pertama tentu ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika berbicara tentang kemuliaan Baitul Maqdis, maka beliau menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, ya tentu banyak sekali kemuliaannya, tapi salah satunya beliau menyebutkan ketika ditanya oleh istri beliau Maimunah, apa itu tanah Baitul Maqdis, apa itu Aqsa, maka salah satu yang dijawab oleh Nabi adalah Ardul Mahsyari wal Mansyar, ya, Ardul Mansyari wal Mahsyar, di mana tanah ini adalah tanah di mana manusia itu disebar pertama kali ke seluruh dunia. Artinya awal mula penyebaran manusia itu dari tanah itu, dan nanti di akhir zaman akan dikumpulkan kembali di tanah itu. Maka ada istilah miniatur masjid, padang mahsyar dan lain sebagainya, karena nanti disebut Ardul Mahsyar, tempat mereka akan berkumpul kembali. Dan itu hadis. Dan kalau kita runut dalam sejarah juga begitulah adanya. Ya, nah nanti silakan ikuti kajian saya juga di Arifin Nugroho Channel. Saya ada kajian setiap hari Senin itu live cerita dari tanah para nabi. Nah itu waktunya agak senggang, jadi tidak perlu otak kita hang karena bertahap diceritakannya dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, tapi kaitannya semua runutan dengan Palestina atau Masjidil Aqsa. Jam berapa Ustaz? Jam 8 ya. Jam 8. Nah itu sekarang sudah sampai di Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kita lihat betapa semua nabi ada urutannya dan ada urusannya dengan Palestina, dengan Masjidil Aqsa. Begitu, wallahu a'lam. Baik, Terima kasih. ada pertanyaan lewat chatting ini. Bagaimana sikap terbaik bagi umat Islam, dari Ibu Nisa ya, bagaimana sikap terbaik bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi kondisi umat Islam di Palestina? Bagaimana cara memakmurkan Masjidil Aqsa? Baik, yang pertama bagaimana sikap kita? Tentu sikap kita adalah sesuai dengan apa yang kita bisa. Ya, apa yang kita bisa. Yang pertama yang kita bisa adalah satu, peduli dengan Masjidil Aqsa. Kepedulian kita itu bertahap. Satu, dengan doa. Ya, jangan sampai dalam kesempatan kita menjalani waktu mustajabah, contohnya misalkan, kita lupa mendoakan Aqsa. Jangan. Ya. Jangan doakan buat kita terus, jangan doakan buat dunia kita semata atau pribadi kita, terlalu egois kita. Ada satu yang membutuhkan doa kita. Siapa dia? Al-Aqsa. Sebenarnya si Aqsa nggak butuh kita yang butuh dia gitu ya. Nah, saat ini kesempatan. Coba bayangkan di saat masa keemasan Islam, contoh ketika dikuasai oleh Abdul Malik bin Marwan contohnya, di mana dia memperbaiki Aqsa dan memperbaiki Ka'bah, nggak ada kesempatan bagi kaum muslimin untuk berandil. Tapi sekarang alhamdulillah detik ini kita masih punya andil. Ya. Oke, Mekah Madinah sudah makmur, ya. Tapi ada satu tanah suci kita yang saat ini sedang terbengkalai, terjajah. Apa dia? Aqsa. Maka satu, peduli kita dengan apa? Doa. Yang kedua, peduli kita dengan apa? Peduli kita dengan kondisi di sana. Jadi jangan terputus informasi. Alhamdulillah sekarang dimudahkan kan dengan segala media sosial, ya, yang menyampaikan tentang informasi-informasi terkini. Jangan sampai kita peduli, kita muslim tapi kita tidak peduli dengan informasi terkini. Kita nggak tahu kalau ternyata Masjidil Aqsa sekarang sudah dibagi menjadi dua, ya, oleh Yahudi, dan kita tidak tahu ternyata ada beberapa titik di Masjidil Aqsa itu yang sudah bolong,
Ya, ketika diinjak kok tiba-tiba jeblos ke bawah, dan itu baru diketahui beberapa pekan terakhir ini. Dan ketika dilihat ternyata ada urusannya dengan propaganda Yahudi. Lalu bagaimana ini sebentar lagi, ini hari ini keputusan jadi atau tidaknya ditutup Masjidil Aqsa untuk 2 pekan ke depan. Karena Netanyahu mengeluarkan peraturan baru karena meningkatnya COVID-19 di sana, maka ada beberapa tempat yang ditutup. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Padahal kalau kita lihat titik dari penyebaran di daerah kota tua tidak besar, tapi kenapa kok ini ditutup? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditutup kenapa tidak adil? Tembok ratapan tidak ditutup, Masjidil Aqsa tidak ditutup, padahal itu tempatnya berdekatan. Lalu mereka sudah punya izin untuk melaksanakan hampir 5 hari raya mereka yang akan ada kurang lebih nanti 7 hari ke depan itu, ya, untuk menggunakan Masjidil Aqsa yang pada kesempatan ini akan mereka tutup. Nah, itu kan perlu untuk kita pahami sehingga kita sebarkan. Ya, sehingga sahabat-sahabat kita di sana tidak berjuang sendirian. Nah, itu. Nah, setelah kita pahami berita, ada komunikasi dengan berita, minimal komunikasi berita ya, tentang kondisi terakhir di sana bagaimana. Nah, kita sebarkan melalui Instagram kita, Facebook kita, ya, atau apalah yang bisa kita sampaikan, ya, sehingga membuat orang lain tuh mengerti, aware dengan Masjidil Aqsa, ya. Sehingga orang akhirnya mulai untuk memahami dan mencintai Masjidil Aqsa. Seperti ya, termasuk salah satunya ini adalah kepedulian kita kembali mengingatkan tentang tanah suci kita, ya, sehingga yang tadinya mungkin tidak terfikir jadi terfikir. Lalu berikutnya juga bagaimana datang dan kunjungi ke sana, dan itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'tuhu fasallu fihi, kata Nabi kepada Maimunah, itu datang ke sana dan sholat di dalamnya. Dan ternyata kalau kita lihat kedatangan kita ke sana itu betul-betul memberikan dampak positif yang luar biasa. Ya, banyak yang termotivasi dari sahabat-sahabat kita di sana, merasa tidak sendiri dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa, ekonomi hidup, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu berikutnya kepedulian berikutnya apa? Ketika Maimunah bertanya kepada Nabi, kalau nggak bisa datang bagaimana wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, berikan atau titipkan zait, minyak, ya, kepada orang yang berangkat ke sana agar Masjidil Aqsa tetap menyala. Gitu. Artinya kita diminta untuk peduli dengan harta kita. Ya. Ini adalah sebuah kepedulian juga. Gitu. Maka mari yuk kita mencoba untuk peduli dengan harta kita dengan apa yang kita bisa. Ya, mungkin kita titipkan ketika ada orang berangkat ke sana, atau mungkin ini di belakang saya ini ada contoh bagaimana sahabat-sahabat yang peduli dengan Baitul Maqdis, ya. Ada usaha yang namanya Babawater, Hanina Beras, itu yang usaha itu didedikasikan untuk Masjidil Aqsa. Keuntungannya semua diberikan kepada Masjidil Aqsa. Ini rata-rata kita kan begitu kan. Justru katanya kita ingin membela Palestina, tapi mengkonsumsi barang-barang yang menjadi sumber dana penjajah gitu. Aduh, ini kan lucu juga. Ya, padahal ya harusnya tidak begitu. Maka ya kita ganti dengan mematahkan mereka, melawan mereka secara ekonomi, karena sekarang peperangan itu bergerak bukan hanya di medan peperangan senjata, tapi ada perang ekonomi, perang pemikiran, perang budaya. Ya, apa yang bisa kita lawan salah satunya ekonomi. Ya. Yang tadinya pakai merek yang mendukung penjajah, yang mendukung Palestina. Gitu. Saya bukan promo, tapi untuk menggerakkan gitu, agar kita yang punya usaha itu punya kepedulian. Dan ternyata punya nilai berkah juga gitu, karena memang ini janji dari Allah. Mereka-mereka yang peduli dengan Baitul Maqdis, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Kalimatnya haulahu, sekelilingnya. Sekelilingnya ini dua makna. Sekeliling secara fisik, yang tinggal di seputaran Masjidil Aqsa mereka akan diberkahi. Dan yang kedua, sekeliling secara hati. Mereka yang berada dekat dengan Masjidil Aqsa, hatinya peduli dan lain sebagainya, maka hidupnya akan diberkahi. Begitu, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan materi tadi, boleh di-share Pak Ustadz materi yang tadi? Boleh, silakan dengan senang hati. Silakan di-share bagi yang sudah dibikin. Ya, waalaikumsalam Pak Joko, silakan Pak Joko, ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya ke Pak Ustadz tadi, menarik sekali bahwa kita harus memilih ya, hidup itu kan kita pilihan. Jadi untuk apa, Pak Ustadz ada nggak list yang memang produk-produk yang mendukung Palestina itu akan lebih mudah diingat daripada kita ngafalin yang
nggak boleh. Yang nggak boleh kan banyak banget tuh pasti. Iya, betul. Nah, produk-produk yang seperti ada di belakang Bapak tuh sebetulnya saya udah mau nanya dari awal. Iya. Yang Baba itu kemudian Baba Water. Baba Water, atau ada list yang mungkin bisa disampaikan kepada kami, produk-produk apa saja yang ya aman lah yang buat kita konsumsi seperti itu. Iya. Terima kasih. Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Dan ini memang bukan promo untuk dunia, karena ini juga bukan milik pribadi gitu kan. Tetapi mencoba untuk menggabungkan orang yang punya misi yang sama, mereka punya kepedulian terhadap Palestina, usaha mereka itu ada yang 50%. Ya, kalau yang di belakang saya ini semua 50% mereka dari hasil itu mereka berikan untuk Masjidil Aqsa. Ya. Terus ada yang 30%, ada yang 25%. Artinya ini kepedulian terhadap Masjidil Aqsa ya. Bagi yang sudah datang ke sana juga mengetahui kan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa ya. Sementara ini dibiayai dari kerajaan Jordan, tapi tentu tidak menyukupi ya untuk karyawan, listrik dan lain sebagainya. Nah, selain itu dibiayai dari mana? Dari kotak infak yang ada di situ gitu kan. Nah, kotak infak yang ada di situ juga mengandalkan siapa? Kalau mengandalkan orang yang ada di seputaran Masjidil Aqsa, hidup mereka saja bukan ringan. Ya, masih sulit harus menghadapi penjajah. Ya, menyandarkan pada orang-orang yang datang ke sana. Gitu. Nah, nanti insya Allah deh, kalau ada memungkinkan saya kirim listnya itu nanti akan saya kirim, bisa disebar juga selain dari slide yang tadi boleh dibagi-bagi. Ya, slide-nya sudah saya bagi, bisa di-download. Di situ juga ada beberapa produk yang bisa pesan gitu ya Ustaz ya. Iya, salah satunya, betul. Ya, betul. Baik, masih ada waktu 3 menit. Ada yang mau tanya lagi? Ada pertanyaan lewat chatting. Siapa yang kuasai Baitul Maqdis akan kuasai dunia? Pertanyaan kami, kenapa Palestina sepertinya dibiarkan sendirian oleh bangsa Arab? Dari Bapak Wibowo Danukusumo. Baik, saya langsung ke pertanyaan kenapa seolah Palestina dibiarkan sendiri oleh bangsa Arab. Ya, saya sebenarnya tidak pada posisi untuk menjawab ini ya, karena saya bukan diplomat ya, dan saya juga tidak mengetahui secara runut apa yang terjadi di dalam, sehingga kok berat sekali bagi orang-orang yang ada di Arab itu untuk bisa melakukan perlawanan. Nah, kalau ini forum tertutup, gitu, ini karena forum terbuka, saya akan ceritakan dengan detail, ya, bagaimana kondisi sejak Perang Dunia Pertama, lalu bagaimana suksesor dari Inggris dan Perancis untuk meruntuhkan 2 kekaisaran, satu yang menjadi musuh mereka, Turki Utsmani, dan itu berhasil, dan satu yang menjadi teman mereka, justru mereka tusuk dari belakang. Siapa dia? Tsar Rusia, kala itu juga yang mereka hancurkan juga, dan tidak ada kata lain kecuali karena peran Yahudi di sana, dua-duanya peran Yahudi. Lalu setelah itu bagaimana mereka membagi-bagi, ya, yang itu sudah dicium oleh Sultan Abdul Hamid II ketika menjadi pemimpin Turki Utsmani. Ya. Tetapi beliau tidak bisa melakukan banyak hal karena memang kondisi sudah sangat sudah sangat melemah lah. Baru setelah itu dibagi-bagi. Ya. Nah, dalam posisi pembagian itu kita akan melihat bagaimana Britania kala itu mencoba untuk mengganti memunculkan raja, tapi begitu didaulat untuk menguasai daerah itu, ternyata nggak bisa diatur, dimunculkan raja baru lagi. Maka wajar nanti kalau raja baru ini ya, yang mungkin hanya punya satu kabilah dibikin raja karena dia yang berkuasa, ya. Sehingga ya kemampuan mereka agak sulit untuk bisa melawan orang yang dalam tanda kutip juga berjasa membuat mereka berkuasa. Nah, itu juga masalah. Ya, itulah dia. Kita tidak tahu. Walaupun di dalam kerajaan-kerajaan ini, masya Allah ya, dulu ada Raja Faisal namanya. Raja Faisal itu masya Allah ya, begitu kerasnya dengan penjajah Israel itu. Ya, beliau tidak mau makan enak sebelum Palestina merdeka, itu kan luar biasa itu ya. Lalu apalagi tuh? Yang sekarang lagi ramai itu Emiratnya melaksanakan normalisasi. Ayahandanya, ya, ayahanda dari yang melaksanakan normalisasi itu Sheikh Zayed itu, wah itu keras sekali melawan Israel gitu ya. Tapi ya wallah alam itu kita tadi saya bilang saya mulai dari saya sendiri saja atau dari kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan
agar Palestina merdeka, dan yang kita harapkan ada andil walau hanya 1 bata yang kita taruh di sana demi kemerdekaan Baitul Maqdis. Ya, baik. Saya kira waktu sudah menunjukkan 9.01. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa mengakhiri kajian yang sangat menarik ini. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari kajian Ustadz Arifin. Ada hal-hal yang baru yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, dan insya Allah ini bisa menjadi bekal kita untuk tetap istiqomah mencintai Al-Quds lebih dalam lagi. Kalau selama ini kita mencintai karena kita simpati terhadap mereka karena penjajahan, tetapi karena sejarah panjang itu, maka kita lebih dalam lagi untuk mencintai dan berempati kepada mereka. Karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita, dan mereka adalah tanah suci yang juga seperti halnya Masjidil Haram dan Madinah. Jadi kita tetap harus, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan untuk berkunjung ke Al-Quds. Amin ya rabbal alamin. Baik. Banyak yang belum bisa download linknya. Mungkin bisa Mas Dodo tulis nomor HP-nya, bisa nanti dikirim. Tulis di chatnya nomor HP-nya Mas Dodot. Iya. Sebentar. Nomor HP saya 08161899058. Baik, silakan dicatat nomor HP saya, nanti saya share lewat WhatsApp. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Kita doa dulu. Ya, artinya kita tidak perlu ada tanya jawab lagi karena waktu sudah cukup. Baik Pak Ustadz, dengan berakhirnya ini kita mohonkan doa dari Pak Ustadz Arifin untuk kita semuanya di sini. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk berkunjung selain ke Masjidil Haram, ke Madinah, juga ke Al-Quds, 3 tempat suci di dalam agama kita, dan berdoa juga buat saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah senantiasa melindungi mereka dan kita juga umat Islam. Baik, kami persilakan Ustaz Arifin. Baik, mari kita sama-sama menutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita pada malam hari ini. Amin. Dan mudah-mudahan pengajian kita ini menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk bisa mendapatkan segala kebaikan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan musibah, diangkat segala bala, kita semua diberikan kesehatan afiat, dan yang terpenting juga kita diberikan kemampuan untuk terus peduli terhadap Masjidil Aqsa. Dalam hidup kita, apapun yang kita miliki mampu untuk membela Masjidil Aqsa, sahabat-sahabat kita yang ada di sana pun dikuatkan, sehingga pada masa kita insya Allah mudah-mudahan seperti masanya Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan dalam kondisi Masjidil Aqsa terjajah, tetapi dengan mata kepala mereka mampu untuk menyaksikan kemerdekaan Masjidil Aqsa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal judami wal barasi wal jununi was sayyi'il asqa min COVID-19 hada ya Rabb. Allahumma sallimna fi abdanina wa sallimna fi arwahina ya Rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Masjidil Aqsa ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallahu khair Ustaz Arifin. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi amal jariah buat Ustaz Arifin, dan semoga kita juga tetap bisa bersilaturahmi ke depan, insya Allah gitu ya. Insya Allah dengan senang hati. Baik, para jamaah sekalian, jadi besok kita tetap akan ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Fahrudin Faiz mengenai Ihya Ulumuddin. Jadi
tetap stay tune. Besok insya Allah kita tetap mengudara. Terima kasih atas waktunya Ibu Miranti, Bu Rina, dan sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi dari segala penyakit, dari wabah COVID-19 yang sekarang masih melanda, dan entah sampai kapan ini akan berakhir, kita tidak tahu. Hanya kepada Allah kita berlindung. Baik, dari kami sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pamit. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bang Afil. Udah gabung. Ya. Jangan lupa besok ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa besok. Nanti kita kirim ininya. Terima kasih. Ya. Broadcastnya. Ya, makasih Rina. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Hari Minggu ada lagi ya, Rin? Ya, ada. Ada, Besok Pak, bagus tuh. Kajiannya Ihya kitab Imam Ghazali. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih, insya Allah bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Dodot. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Mas Edo, makasih. Terima kasih Pak Rusdi, Mas Alex. Pak Sita. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.